Di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdirilah gunung yang tak sekadar batu dan tanah. Gunung Lawu, tempat di mana kabut turun, bukan hanya karena dingin, melainkan karena ada sesuatu yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih sunyi dari manusia. Setiap pagi, kabut Lawu menutupi puncaknya seperti tirai suci. Orang-orang percaya, di balik tirai itu, tersimpan rahasia yang tak semua mata boleh melihat. Suara angin di lerengnya kadang terdengar seperti doa, kadang seperti bisikan masa lalu yang menolak dilupakan. Gunung Lawu bukan hanya gunung. Ia adalah saksi atas runtuhnya kerajaan besar, atas pergulatan manusia mencari pencerahan, atas batas halus antara dunia fana dan abadi. Dari kejauhan, puncaknya tampak tenang. Namun di dalam diam itu, ada kisah tentang seorang raja yang menghilang ke dalam kabut dan tak pernah kembali. Akhir abad ke-15, Majapahit, kerajaan besar yang dulu menaklukkan hampir seluruh Nusantara, mulai goyah. Perpecahan, perebutan tahta, dan datangnya pengaruh Islam perlahan menggerogoti kekuasaan sang raja. Terakhir, Brawijaya V, raja ini, menurut legenda, bukan sekadar penguasa, melainkan penjaga keseimbangan antara dua alam, dunia manusia dan dunia roh. Namun ketika Majapahit mulai hancur, ia tahu waktunya di bumi sudah hampir usai. Beberapa naskah kuno menulis bahwa sang raja menolak berperang melawan darah dagingnya sendiri. Putranya, yang memeluk ajaran baru, datang membawa pasukan Demak. Brawijaya tahu, inilah akhir dari zaman lama. Malam sebelum kerajaan jatuh, ia memandang langit timur. Bintang-bintang tampak redup, dan kabut turun dari pegunungan. Dalam keheningan itu, ia berbisik kepada para abdinya, "Besok, aku akan pergi ke tempat di mana manusia tak lagi mengenal waktu." Dan sejak saat itu, nama Brawijaya kelima perlahan hilang dari catatan sejarah. Namun masyarakat percaya, ia tak mati. Ia moksa, menghilang ke alam spiritual di puncak Gunung Lawu, meninggalkan dunia, tapi tidak menghilangkan jiwanya. Gunung Lawu telah lama dianggap tempat suci. Di lereng-lerengnya masih berdiri candi-candi tua peninggalan Hindu-Buddha seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh, dua saksi bisu perjalanan spiritual terakhir sang raja. Beberapa ahli percaya, Candi Ceto bukan sekadar tempat pemujaan, melainkan gerbang menuju perjalanan batin. Tangga-tangga batu di sana bukan hanya simbol naik ke puncak, tetapi juga perjalanan jiwa menuju moksa, kebebasan dari lingkaran kehidupan. Dikisahkan, Brawijaya kelima meninggalkan istana Majapahit bersama sedikit pengikut setia. Mereka berjalan, menembus hutan dan kabut, melewati sungai, menapaki jalur menuju Lawu. Setiap langkah diiringi mantra, setiap hening penuh makna. Di lereng gunung, sang raja berhenti. Ia menatap kabut yang tebal dan berkata kepada para pengikutnya, "Dari titik ini, aku akan melanjutkan sendiri. Kalian jaga dunia yang masih bisa disentuh." Dan disitulah, menurut legenda, ia menghilang ke dalam kabut, disambut oleh angin dingin dan aroma dupa yang entah dari mana berasal. Orang-orang percaya, di puncak tertinggi Gunung Lawu, jiwa sang raja menitis menjadi sosok penjaga gunung yang kini dikenal sebagai Eyang Lawu, penjaga antara alam manusia dan alam roh. Hingga kini, Gunung Lawu bukan sekadar destinasi pendakian. Bagi sebagian orang, ini tempat ziarah spiritual. Setiap malam satu suro, pergantian tahun Jawa, ratusan orang naik ke puncak Lawu bukan untuk menantang alam, melainkan untuk mencari ketenangan batin. Mereka membawa sesajen, dupa, bunga 7 rupa, kadang juga air suci dari sendang di bawah lereng. Bagi yang memahami, ritual ini bukan sekadar tradisi. Ia adalah komunikasi dengan dunia yang lebih halus. Konon, di Gunung Lawu ada 3 puncak utama: Hargodalem, Hargodumilah, dan Hargodumiling.
Masing-masing memiliki aura yang berbeda. Hargo Dalem diyakini sebagai tempat moksa Brawijaya. Hargo Dumilah disebut titik keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata. Sedangkan Hargo Dumiling adalah tempat roh penjaga lain yang tak semua orang berani mendekat. Para pendaki kadang bercerita tentang pengalaman aneh. Mendengar suara gamelan di tengah malam, mencium aroma kemenyan tanpa sumber, atau melihat sosok berpakaian kerajaan berjalan di antara kabut. Mereka tahu itu bukan halusinasi, itu adalah salam dari dunia yang menjaga Lawu. Seorang pendaki pernah berkata, Lawu bukan gunung yang menakutkan, tapi ia mengujimu untuk menghormati. Banyak kisah turun temurun yang memperkuat keyakinan bahwa Lawu hidup. Ada pendaki yang tersesat meski berjalan di jalur yang sama setiap tahun. Ada pula yang mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun. Di pos-pos pendakian seperti Candi Cito atau Cemoro Sewu, para sesepuh memberi pesan yang sama. Jangan bicara sombong di atas, jangan merusak apapun, dan jangan memanggil nama yang tidak boleh disebut. Mereka percaya Gunung Lawu dijaga oleh pasukan gaib, roh prajurit Majapahit yang masih setia menjaga rajanya. Kadang muncul dalam mimpi, kadang dalam wujud angin yang menuntun pendaki keluar dari kabut. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang pendaki tahun 1980-an. Ia tersesat 3 hari di hutan Lawu, namun diselamatkan oleh kakek tua berpakaian adat Jawa. Kakek itu menuntunnya keluar, memberi air minum, dan berkata pelan, "Berterima kasihlah, tapi jangan cari aku lagi." Ketika ia menoleh, kakek itu sudah tak ada, dan di tempat itu hanya tersisa aroma dupa. Seorang pendaki pernah berkata, Lawu bukan gunung yang menakutkan, tapi ia mengujimu untuk menghormati. Banyak kisah turun temurun yang memperkuat keyakinan bahwa Lawu hidup. Ada pendaki yang tersesat meski berjalan di jalur yang sama setiap tahun. Ada pula yang mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang, namun ketika menoleh, tak ada siapapun. Di pos-pos pendakian seperti Candi Cito atau Cemoro Sewu, para sesepuh memberi pesan yang sama. Jangan bicara sombong di atas, jangan merusak apapun, dan jangan memanggil nama yang tidak boleh disebut. Mereka percaya Gunung Lawu dijaga oleh pasukan gaib, roh prajurit Majapahit yang masih setia menjaga rajanya. Kadang muncul dalam mimpi, kadang dalam wujud angin yang menuntun pendaki keluar dari kabut. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang pendaki tahun 1980-an. Ia tersesat 3 hari di hutan Lawu, namun diselamatkan oleh kakek tua berpakaian adat Jawa. Kakek itu menuntunnya keluar, memberi air minum, dan berkata pelan, "Berterima kasihlah, tapi jangan cari aku lagi." Ketika ia menoleh, kakek itu sudah tak ada, dan di tempat itu hanya tersisa aroma dupa. Gunung Lawu tak pernah tidur, ia hanya berganti bentuk. Dari batu menjadi legenda, dari kabut menjadi doa, dari keheningan menjadi pengetahuan. Brawijaya kelima mungkin telah menghilang, tapi ajarannya hidup dalam setiap pendaki yang menundukkan kepala sebelum naik, dalam setiap dupa yang dibakar di lereng, dalam setiap doa yang diucap dengan hati penuh hormat. Gunung Lawu mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah tahta, melainkan kebijaksanaan untuk melepaskan segalanya. Dan ketika malam turun di puncak Hargo Dalem, dan kabut perlahan menutup langit, suara angin berbisik lembut. Raja tidak mati. Ia hanya kembali kepada alam yang melahirkannya. Gunung Lawu, gerbang akhir sang raja, dan awal dari keabadian yang tak bisa dijelaskan kata-kata.